Bapak Ibu, kalau di TikTok itu banyak yang apa namanya, yang nyeselnya itu gini, Pak, saya gara-gara informasi dari marketing bahwasanya ngambil suatu perumahan nggak banjir, nggak taunya banjir. Terus ada juga, Pak, saya dulu kata marketingnya rumahnya udah clear, surat-suratnya nggak taunya belum clear. Nah itu jadi dengan kesimpulan itu Bapak Ibu jangan terlalu percaya juga sama marketing gitu. Tetap harus survei seperti ini dimanfaatkan juga untuk tanya-tanya ke warga yang sudah akad. Jadi kalau di sini kan yang akad sudah 2000 ya Bapak Ibu, kayak blok C itu udah hampir 5 tahun. Itu ditanya, Pak, sudah berapa lama huni di sini, apakah banjir apa tidak gitu. Terus yang udah setahun, Pak, gimana, katanya udah bisa SHM, bener nggak? Itu yang udah di atas 1 tahun itu dicek tuh. Cuma Bapak Ibu di sentuh tanahku juga Bapak Ibu sih bisa ngecek sih kalau memang kalau di sini udah SHM gitu. Terus seperti itu. Jadi selain tanya ke marketing, saran saya kalau survei di tempat manapun dibiasakan survei ke warganya. Pak, tapi perumahan yang saya pilih itu baru pembangunan. Itu belum ada yang akad satupun umpamanya. Itu bisa ditanyakan ke warga yang udah huni penduduk asli situ. Tuh. Itu juga bisa. Karena kayak yang banjir sekarang itu ternyata kata penduduk situ emang, Pak, udah puluhan tahun di situ mah banjir, katanya gitu juga kata warga yang di situ gitu kan. Jadi selain kalau pamannya perumahannya belum ada yang akad, itu bisa ditanyakan ke warga-warga penduduk lokal situ. Pak, kawasan situ dulu banjir nggak, kan seperti itu. Nah ini untuk tips Bapak Ibu, barangkali nggak ngambil di sini, nggak ngambil di perumahan Gria Family 4 Cibitung, menurut saya tetap selektif Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena rumah itu kan bukan buat sebentar ya, buat lama gitu, buat lama seperti itu. Nah Bapak Ibu kalau ditanya, Pak, kelebihan di Gria Family 4 menurut Pak Trisno apa? Ini menurut saya, pertama akadnya bisa syariah. Yang kedua, ketika dipasarkan sudah pecah sertifikat, IMB-nya masing-masing. Terus yang ketiga, 1 tahun dari akad sudah balik nama, sudah SHM. Yang kelima, tipenya 36++. Karena 36 pun nggak seperti ini di perumahan lain. Di perumahan lain itu kalau 36 belakang belum dikeramik dan belum dihuruk. Di sini udah kita keramik, kita udah huruk. Terus yang keenam, lingkungannya Islami. Jadi walaupun alhamdulillah ya kayak masjid udah menampung jamaah itu 10.000 lebih. Lingkungan juga di sini alhamdulillah kondusif Bapak Ibu. Ke pintu tol juga cuma nggak sampai 3 kilo. Tuh. Ke Jakarta juga nggak terlalu jauh. Tuh. Itu seperti itu sih, itu beberapa kelebihan di sini menurut saya. Terus bangunan juga double dinding. Double dindingnya itu full Bapak Ibu, jadi nggak cuma pencitraan depannya saja, tapi ini kanan, kiri, belakang ini full. Jarang banget rumah subsidi, andai kata samping kanan, belakang nggak. Kalau ini udah samping kanan, belakang semuanya double dinding. Nah itu untuk Bapak Ibu bermanfaat kalau renovasi. Karena kan 5 tahun itu Bapak Ibu bisa bisa ditingkat. Nah, kalau sebelum 5 tahun kan boleh direnovasi, tapi renovasinya itu yang nggak boleh 2 sebelum 5 tahun. Yang pertama ditingkat, yang kedua fasad depannya itu belum boleh dirubah. Cuma kalau dikasih kanopi, kasih pagar, itu silahkan. Ganti cat silahkan, ganti material silahkan. Pokoknya ini diganti kayu nih, corannya silahkan. Tapi ini pun udah kuat. Nah kalau layout dalam, ini Bapak Ibu mau dirubah apapun silahkan. Contohnya kamar tidurnya dijadiin satu silahkan, kamar mandinya dipindah silahkan. Jadi layout dalam ini bebas. Mau didak dari depan ke belakang juga silahkan. Yang penting di atasnya belum ada bangunan gitu. Terus kelebihan kita Bapak Ibu juga kita nggak ada denda. Loh kok bisa Pak? Iya karena Bapak Ibu sebenarnya di dalam perbankan syariah itu ada namanya tajir. Tajir itu denda. Nah dalam perbankan syariah tajirnya itu digunakan untuk lembaga-lembaga sosial, bukan untuk profit bank. Tapi tetap sebagian ulama itu mengatakan itu masih riba.
namanya riba jahiliyah. Tuh. Makanya kebetulan owner ini bikin rumahnya nggak minjem dengan bank nih. Kita nggak minjem bank, tapi pakai duit sendiri. Makanya itu salah satu kelebihan kita. Makanya kita punya harga jual ke bank. Pak, ini saya punya rumah, bangun sendiri, bisa nggak saya akadkan di cabang Bapak, tapi tajir dendanya dihilangkan. Karena Bapak Ibu, tiap cabang bank itu juga ditarget sama bank pusat, wajib harus mengakadkan minimal berapa ya, 50 unit. Semua cabang bank sebenarnya itu dari pemerintah diwajibkan. Makanya rebutan minta akad di sini tuh. Nah, kalau di perumahan lain itu rata-rata kan rumahnya bangun minjem duit dari bank ya Bapak Ibu, namanya itu KYG. Nah, itu biasanya udah dibilang sama banknya, kamu boleh minjem uang dari saya, tapi nanti akadnya wajib di saya ya, nggak boleh di yang lain. Makanya kalau di perumahan lain, kalau paman yang minjem duitnya di BTN Syariah Bekasi, umpamanya akadnya di situ terus, nggak bisa di mana-mana. Kalau kita ada di beberapa cabang, karena memang kita bangun rumahnya nggak minjem dari bank duitnya. Itu seperti itu. Dan kelebihan rumah subsidi semuanya, nggak cuma syariah aja, itu cicilannya flat sampai lunas, yaitu 5%, nggak mengikuti suku bunga. Jadi kalau sekarang itu cicilannya 1.400.000, itu sampai lunas 15 tahun 1.400.000. Kalau yang 10 tahun 1.900.000-an itu sampai lunas segitu, nggak mengikuti suku bunga. Dan subsidi itu diasuransikan gratis sama pemerintah. Gitu. Kalau itu boleh kata ulama, karena sebagian ulama ada yang mengatakan kalau rumah diasuransikan itu haram, masih nggak boleh. Ya. Tapi kalau ini diasuransikannya kita nggak bayar, tapi pemerintah yang bayarin preminya, kayak Kartu Indonesia Sehat, itu kan nggak apa-apa. Jadi kita nggak bayar preminya itu. Jadi, nah itu yang didapat apa Bapak Ibu? Yang didapat dua, yaitu asuransi jiwa dan asuransi kebakaran. Itu seperti itu. Contohnya customer saya ya, kita berdoa mudah-mudahan umur panjang ya Bu. Yang di G5 itu baru nyicil 1 bulan. Qadarullah suaminya meninggal, udah dianggap lunas. Tapi di blok D sana itu dulu ngambilnya pakai nama istri karena yang kerja istri. Qadarullah suaminya meninggal, tetap nggak di-cover. Karena yang di-cover itu adalah pemohon aja. Nah, kalau kebakaran itu adalah 60% dari bangunan gitu. Jadi kalau yang terbakar 60% itu yang terkapar. Itu sih Bapak Ibu kurang lebihnya. Nanti kita lihat juga kondisi real yang akad itu seperti apa. Kalau ini kan rumah contoh Bapak Ibu, karena ada perbedaan. Contohnya ini plafon ini contoh aja, andai kata ini ditinggikan masih ada space 50 cm. Jadi nanti aslinya itu lurus Bapak Ibu, dari sini tuh lurus sampai sana. Tuh, terus yang kedua, ini talang air ini belum ditutup. Tuh, aslinya. Kalau yang lainnya udah sama. Kenapa? Kalau dulu itu Bapak Ibu, di sini tuh ada sekat nih antara ruang tamu sama pantry sama dapur itu ada sekat. Tapi belakangnya itu belum diuruk kalau dulu. Makanya kalau Bapak Ibu lihat rumah-rumah yang operan di atas 3 tahun itu belakangnya belum diuruk. Kalau yang masih bawaan dari developer. Baru 2 tahun terakhir ini semakin bagus sih menurut saya speknya. Yang dulu udah bagus sekarang semakin rapi lagi. Baik Bapak Ibu, itu nanti kita lihat realnya yang di pasar